Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan ngajakin kalian untuk masak cumi asin spesial. Ini super pedas, di mix pakai kabau segar. Nah, jadi sebelum kalian lanjut, pastikan kalian udah subscribe. Adapun bumbu-bumbu dan bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat cumi ini antara lain adalah cumi asin yang belum dibersihkan. Nanti kita bersihkan dengan cara rendam pakai air mendidih. Kemudian ada bumbu-bumbunya. Di sini aku pakai bawang merah, bawang putih. Ini ada bawang bombay, kemudian ada lengkuas sedikit aja dan daun jeruk. Nah, untuk cabenya di sini aku pakai cabai setan. Kalian bisa pilih sesuai selera. Kemudian ada tomat, ada daun salam, dan aku pakai kabau. Kalau kalian nggak mau pakai kabau, kalian bisa pakai pete ya. Kemudian untuk penguat rasa dan penyedap rasanya di sini aku pakai masako, gula, dan garam. Garamnya sedikit aja karena dari cuminya udah asin. Nah, jadi teman-teman, ini bahan-bahan yang perlu kita siapkan. Nah, kemudian ini untuk cuminya, gimana cara membersihkannya? Itu dengan cara kita rendam pakai air mendidih. Ini benar-benar air yang panas dan mendidih. Gunanya adalah untuk mencuci bersih cuminya dan juga untuk membuat teksturnya lebih lembut. Jadi teman-teman, kita rendam dulu untuk beberapa saat. Nanti langsung kita potong-potong ya cuminya ini. Kemudian ke step selanjutnya, kita mau menggeprek-geprek dulu kabaunya. Jadi teman-teman, kabaunya ini kita geprek satu persatu. Itu tujuannya adalah biar rasa dan aromanya itu lebih terasa dan masaknya itu matang sampai ke dalam. Jadi digeprek aja semuanya sampai habis ya. Dan ini itu opsi, kalau kalian nggak suka kabau, kalian bisa ganti pakai pete. Nanti petenya dipotong. Ataupun kalau kalian nggak suka pete dan kabau, kalian bisa skip bagian ini karena ini cuma opsi aja karena aku suka kabau. Nah, selanjutnya teman-teman, kita panaskan minyak. Di sini kita mau menumis menumis untuk bahan sambelnya. Kita panaskan dulu minyaknya. Apa aja sih yang kita siapkan? Nah, ini tadi yang udah kita siapkan. Ada cabai. Kenapa cabainya ditumis? Karena ini nanti penting untuk membuat sambal itu lebih tahan dan lebih awet. Nah, jadi resep ini itu bisa juga untuk kalian aplikasikan kalau kalian mau menjual mau menjual cuminya. Jadi bisa diawetkan sampai 7 hari. Nah, ini aku masukin tomat tadi satu buah, nggak aku masukin semua ya, aku masukin sedikit aja. Dan ini kita tumis dulu sampai cabenya layu dan masak. Dan untuk bawang-bawangnya itu nggak usah ikutan ditumis karena itu adalah salah satu tips juga kalau kita mau jualan. Nah, teman-teman, jadi kalau kalian nanya kenapa sih cabenya bisa awet mbak sampai semingguan, itu karena kita melalui proses-proses yang seperti ini. Dan pastikan ditutup. Nah, teman-teman, kalau cabenya udah layu kayak gini dan udah dipastikan udah udah lembut, udah bisa untuk kita haluskan, kita cek. Nah, seperti ini teksturnya, berarti udah mateng. Nah, jadi teman-teman, ini adalah salah satu tips juga gimana caranya membuat sambal itu lebih awet. Nah, selanjutnya cabai yang tadi ini posisinya udah aku dinginkan ya. Udah dingin, sekarang kita gilingnya itu giling kasar aja. Kenapa digiling kasar? Karena kalau untuk jualan digiling kasar itu bisa menambah
menambah volume cumi, sambal cumi itu sendiri, dan bisa membuat keuntungan lebih banyak. Jadi kalau kita giling kasar begitu, cuminya itu bisa agak dikurangin lah, jadi untungnya lebih banyak. Pokoknya kita haluskan sampai jangan terlalu halus, kita giling kasar aja. Dan oke, kita tunggu. Giling-giling terus. Dan kalian pastikan ini tergiling dengan merata ya guys ya. Sambalnya lumayan pedas, mantap banget ini nanti. Dari cabenya aja udah kelihatan mantapnya. Giling terus sampai akhirnya selesai. Nah, ini teman-teman, cabenya udah selesai aku giling. Jadi cabenya itu kenapa kita tumis dulu? Itu nanti bisa menambah keawetan cabai ini. Jadi bisa awet sampai 7 hari di suhu ruangan tanpa kita masukin ke freezer. Kalau kita masukin ke freezer itu bisa awet sampai 3 bulanan. Jadi itu adalah salah satu tips ya. Dan oke. Selanjutnya adalah kita haluskan semua bumbu-bumbu yang tadi sudah kita siapkan. Di antaranya ada bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Kenapa bumbu-bumbunya ini harus diiris? Kenapa nggak ikutan ditumis lalu digiling seperti cabai tadi? Karena ini merupakan salah satu tips juga ya agar agar menambah volume. Jadi ketika kita membuat sambal itu volume dan hasilnya itu lebih banyak dan menambah keuntungan juga ketika kita jualan. Dan ini semuanya kita iris, termasuk daun daun jeruknya. Tadi ada 1 lembar daun jeruk ya, kita iris juga, termasuk juga lengkuasnya tadi. Iris semua sampai selesai. Selanjutnya kita panaskan minyak. Ini agak banyak sedikit nggak apa-apa. Kemudian kita tunggu sampai minyaknya panas. Yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita akan menggoreng kabau. Jadi teman-teman, kualinya ini, wajannya ini nggak apa-apa bekas kita tumis cabai tadi ya, karena menghemat waktu. Iya. Kemudian kita goreng kabaunya sampai benar-benar garing, dan pastikan kabaunya ini kita goreng sampai garing ya. Garing di sini dalam artian gurih, dalam artian juga masaknya merata sampai ke dalam, jangan sampai di luarnya nanti masih mentah. Teman-teman, kalau kabaunya udah masak, langsung aja kita tumis di minyak yang tadi itu. Bawang-bawangan yang tadi sudah kita iris semuanya langsung kita masukkan, kita tumis pakai api yang sedang aja. Kemudian cuminya tadi yang sudah dibersihkan, yang sudah kita rendam pakai air panas dan sudah kita pastikan cuci bersih. Nah, kita siapkan ya sembari kita menumis dengan api yang sangat kecil. Nah, kemudian cuminya itu langsung dimasukkan guys, langsung kita masukkan. Dan untuk minyaknya ini sengaja kita lebihkan, maksudnya sengaja memang kita banyakkan minyak karena memang untuk mengawetkan sambal itu memang membutuhkan minyak yang banyak. Itu adalah pengawet alami lah ya, karena kita nggak pakai bahan-bahan yang lain, karena kita masaknya yang alami-alami saja. Ini di api yang sedang saja, kita pastikan benar-benar sudah meresap.
apinya nggak usah terlalu besar, dan kita tunggu sampai benar-benar udah mateng, benar-benar udah merata cumi dan bawangnya. Kenapa tadi aku bilang bawang iris ini bisa menambah volume? Nah, dari sini kita bisa lihat sendiri bahwa jumlah dan hasil dari sambal yang dihasilkan itu lebih banyak dan lebih enak lagi rasanya karena karena bumbu yang melimpah tadi. Jadi ini cocok banget resepnya kalau kita mau jualan ya. Nah teman-teman, kalau udah kita rasa cukup, langsung aja kita masukkan bumbu-bumbu yang kita giling tadi, cabai dan tomat, dan itu tadi ada daun salam, kita ikutkan masukkan. Nah cabenya tadi kan udah kita tumis tuh, maksudnya udah kita tumis dulu sebelum kita giling. Nah sekarang baru kita masukkan setelah masukkan cumi. Nah itu yang membuat sambelnya itu bisa awet sampai 1 minggu di suhu ruangan. Ini kita aduk terus sampai merata ya, dan untuk proses masaknya ini butuh waktu yang lama. Terus terang semakin bagus kualitas kita memasaknya, maka keawetannya juga bisa bertambah semakin lama, seperti itu. Jadi kita aduk terus sampai rata. Minyaknya ini memang sengaja banyak ya. Nah ini teman-teman, kita masukkan semua bumbu-bumbu yang tadi sudah kita siapkan. Ada garam, gula, dan penyedap rasa. Aku pakai masako ayam. Dan untuk garamnya itu gak usah terlalu banyak ya, karena dari cuminya itu memang udah asin. Jadi kalau kalian ragu, kalian bisa letakkan sedikit demi sedikit. Dan kita tunggu ini sampai benar-benar matang dan warna cabenya itu lebih pekat, maksudnya lebih menghitam lagi, agar bisa kita awetkan untuk waktu yang lumayan lama. Dan kalau untuk pengemasan itu bisa kita kemas dalam botol dan awet untuk beberapa waktu yang lama. Nah kemudian baru kita masukkan kabau, teman-teman. Kabau yang tadi sudah kita goreng. Kalau kalian gak suka kabau, kalian bisa masukkan petenya juga udah digoreng. Kalau kalian mau yang original juga gak usah kalian ikuti ya, maksudnya step ini bisa kalian lewati. Nah ini kita tetap diaduk-aduk terus dengan minyak yang melimpah. Minyak ini ternyata yang membuat sambal ini bisa awet sampai berminggu-minggu kalau di dalam kulkas, dan kalau di dalam freezer. Nah kalau di suhu ruangan itu bisa awet sampai 7 harian. Jadi kalau untuk pengiriman ke berbagai kota ini keren banget, sekarang kan lagi booming. Nah teman-teman, wow ini dia penampakannya. Jangan mudah menyerah ya, diaduk terus. Waduh, jadi ngiler. Dan minyak yang dihasilkan itu ternyata bisa lebih banyak ya, dan ternyata minyak inilah yang mampu mengawetkan sambal ini. Ini aku ngiler banget sumpah. Jadi ini belum terlalu matang, masih tetap kita aduk-aduk terus. Nah jadi bawang dan cabai yang tadi digiling kasar itu bisa membuat jumlah dan volume yang sambal yang dihasilkan itu lebih banyak, dan jadi bisa untung dong kalau untuk jualan. Dan seperti yang kita ketahui ya, sambal cumi ini memang lagi booming banget di mana-mana, dan memang memang idola banget untuk banyak orang. Kemudian kita cicip aja langsung. Kalau memang udah rasanya udah pas, udah bisa dong kita angkat. Nah seperti ini memang untuk makan pribadi, jadi memang cuminya itu berlimpah. Kalau kalian mau jualan, bisa kalian tambahin sambelnya, cabenya itu bisa juga kalian letakkan cabai iris. Jadi volume dan
jumlah sambalnya itu lebih banyak lagi. Nah ini dia teman-teman, wow, bawang bombaynya, cuminya, sambelnya itu menggoda banget. Kalau udah masak kita langsung matikan aja kompornya. Nah ini untuk sisa minyaknya. Nah teman-teman, biasanya minyaknya ini digunakan untuk packing. Nah, dan tara, ini dia hasilnya. Wow, aku nggak sabar lagi pengen cobain. Cuminya melimpah, pakai kabau. Sambelnya sambel rawit setan yang super pedas. Wow. Kalau kalian suka dengan videoku, jangan lupa kalian subscribe ya guys. Sumpah ini enak banget. Kalau kalian mau jualan juga ini recommended banget. Sekarang lagi lagi booming banget sambal-sambal yang seperti ini. Jadi silakan mencoba di rumah, dan ini kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Dan kalian bisa lihat sendiri cuminya hasilnya melimpah guys. Sambalnya juga ini kayaknya menggoda banget, jadi aku mau cobain setelah ini. Kalian liatin video aku setelah ini ya. Aku mau cobain, dan terima kasih ya udah tonton video aku sampai akhir. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Aku mau makan dulu nih. Nah, jadi sekarang aku mau makan cuminya. Ini udah aku campur sama nasi putih panas. Wow. Enak banget sumpah. Aku makan pakai ini juga ya, kangkung. Buat kalian yang pengen tahu resep kangkungnya, udah aku upload sebelumnya. Jadi kalian cek aja postingan aku sebelumnya. Ini cuminya tuh teksturnya kering, jadi bisa awet sampai 1 mingguan. Ini juga bisa rekomendasi untuk usaha ya. Baunya kuy, selamat mencoba di rumah. Sumpah ini tuh enak banget, sumpah, serius. Ini sambelnya guys, dan sambelnya tuh nggak terlalu pedas karena tadi dimasaknya sampai mateng, nggak setengah masak. Jadi kalau kalian suka dengan postingan ini, jangan lupa kalian subscribe ya, agar aku semakin semangat untuk membuat konten dan agar channelku semakin berkembang. See you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.